Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan cinta? Berjumpa kembali dengan saya Mbak Nikmah di channel YouTube pribadi saya, Nikmah Ashifa. Nah rekan cinta, di video kali ini saya akan memberikan ciri-ciri orang yang hatinya bersarang iblis. Seperti yang kita tahu bahwa iblis itu berjanji dia akan menyesatkan anak cucu Adam. Dia tidak ingin anak cucu Adam meraih jalan yang lurus. Maka dari itu dia akan berusaha bagaimana caranya agar anak Adam ini bisa tersesat. Salah satunya dia mengincar hati manusia. Dari hati inilah yang akhirnya dia akan membisikkan hal-hal buruk, hal negatif. Ada anak Adam yang kuat imannya, kuat hatinya, sehingga dia terus saja berjalan pada jalan kebenaran. Tetapi kalau sudah rusak hatinya oleh iblis tadi, dibisiki hal-hal yang buruk, akhirnya rusaklah seluruh badannya. Dia akan menjadi orang yang tidak baik, dia menjadi orang yang selalu was-was, dia akan menjadi orang yang selalu cemburu dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Karena ini adalah ulah iblis. Maka dari itu Anda perlu untuk waspada tentang hal ini. Kenapa penting sih Mbak Nikmah untuk mengetahui? Karena kalau misalkan sudah tahu hal ini ada di dalam diri Anda harus segera memperbaikinya. Anda harus segera memperbaikinya. Kalau tidak segera diperbaiki, maka diri Anda sendiri yang rugi. Hidup Anda menjadi tidak bahagia. Anda akan seolah-olah terancam oleh orang lain. Anda akan selalu menaruh rasa cemburu pada orang lain. Anda membenci orang lain. Dan terciptalah penyakit ain di sini. Ya, harus hati-hati. Nah, apa saja sih ciri-ciri orang yang dia di dalam hatinya bersarang iblis? Yang pertama, dia selalu saja merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia selalu merasa berbangga diri, merasa sombong. Nah, kesombongan ini adalah salah satu hal yang biasanya akan merusak diri Anda sendiri. Salah satu juga yang membuat iblis keluar dari surga Allah, keluar dari keimanan adalah karena kesombongan. Dia merasa paling tinggi, dia merasa lebih baik daripada Adam. Sehingga dia enggan untuk bersujud di hadapan Adam sesuai dengan perintah Allah. Akhirnya kesombongan inilah yang membuat dia keluar dari rahmat Allah. Ya, kemudian yang kedua, dia selalu merasa orang lain itu buruk di matanya. Jangankan orang yang menyakiti dia, orang yang nggak ngapa-ngapain saja, biasanya dia mengecap orang itu orang jahat. Dia merasa bahwa dia itu sedang terancam oleh orang itu. Ya, dia merasa bahwa orang itu benci kepadanya. Ya, ini harus hati-hati kalau Anda sedikit-sedikit berpikir buruk tentang orang lain, sedikit-sedikit Anda merasa orang itu membenci Anda, maka hati-hati. Bisa jadi ada iblis di dalam hati Anda yang membujuk Anda untuk merasa bahwa orang itu benci kepada Anda. Sehingga sikap Anda kepada orang tersebut akhirnya menjadi buruk juga. Anda menjadi seolah-olah orang yang dijahati begitu ya. Akhirnya sikap Anda kepada orang tadi ya, Anda nggak baik, Anda nggak mau berbaur dengan orang itu, dan Anda menutup diri dari orang yang Anda anggap jahat tadi. Jadi bisa memutus tali silaturahmi. Nah, kemudian tanda yang ketiga adalah Anda kufur nikmat. Anda merasa bahwa kehidupan Anda ini nggak baik gitu ya. Kehidupan Anda ini kurang, serba kurang, ekonominya kurang, kebahagiaan kurang. Anda merasa bahwa Allah itu nggak sayang kepada Anda. Nah, ini juga salah satu tanda bahwa iblis sedang bersarang di dalam hati Anda yang membuat Anda akhirnya merasa kufur nikmat. Padahal coba Anda hitung, kalau misalkan Anda tidak punya ginjal yang sehat, Anda tidak memiliki jantung yang sehat, Anda tidak memiliki keluarga, Anda tidak berpikir seperti itu, bahwa banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan, tetapi Anda masih kufur. Berarti Anda tidak tahu diri, Anda tidak mau berterima kasih atas apa yang telah Tuhan berikan. Termasuk ketika ada masalah, Anda menganggap bahwa Tuhan gak adil, kenapa saya diberikan masalah sebesar ini? Nah, itu artinya Anda juga kufur nikmat. Yang namanya Tuhan memberikan ujian, yang namanya ujian itu pasti akan naik kelas. Kalau Anda bisa bersabar, Anda bisa mengimani bahwa Allah SWT menyayangi semua hambanya, ujian ini hanya untuk meningkatkan derajat Anda, pasti Anda akan segera diluluskan, Anda akan dipermudah oleh Allah. Tetapi kalau Anda semakin kufur nikmat, semakin jatuhlah derajat Anda. Ya, dan kenikmatan-kenikmatan itu bisa dicabut. Jadi hidup itu tidak hanya sekedar materi saja. Anda tidak bisa menghitung kebahagiaan Anda hanya dari nominal angka.
Gitu ya rekan cinta. Kalau Anda masih saja kufur nikmat, itu artinya di dalam hati Anda sedang ada iblisnya. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya tanda bahwa di hati Anda ada iblisnya adalah hati Anda ini mudah sekali untuk marah, mudah sekali tersinggung terhadap segala sesuatu. Ya, Anda menganggap bahwa orang ngomong kepada Anda, wah orang ini kok ngomongnya kayak gini, dia kayaknya nggak suka deh sama saya. Anda udah tersinggung, Anda mudah sekali marah karena setan itu, iblis itu kan terbuat dari api ya. Manusia terbuat dari tanah liat ya. Kemudian iblis ini terbuat dari api. Jika bersarang iblis di dalam hati Anda, maka hati Anda akan mudah sekali tersinggung, mudah sekali marah. Ya, karena ada apinya di dalam hati Anda. Ini tidak baik untuk Anda teruskan. Bacalah istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian Anda juga bisa mengusir hal-hal buruk itu tadi ya, iblis tadi di dalam hati Anda dengan rutin membaca Al-Quran. Kalau misalkan Anda baru sedikit ya membaca Al-Quran, baru 1 lembar saja sudah rasanya berat, rasanya ngantuk, rasanya capek, itu artinya di dalam hati Anda ini kadar iblisnya sudah kuat, jadi harus tetap diteruskan. Minimal Anda membaca sampai 10 lembar lah ya. Secara rutin tentunya, bukan 1 bulan sekali, tetapi setiap hari dibacalah Al-Quran itu. Ya, dengan cinta, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan bagi rekan cinta yang ingin mengimbangi ya, Anda bisa melakukan terapi hati. Insya Allah dengan terapi hati ini bisa membersihkan energi negatif di dalam diri Anda. Ya, kemudian juga bisa membersihkan penyakit hati di dalam diri Anda seperti penyakit iri, dendam, sombong, dan masih banyak lagi. Terkait dengan terapi hati ini bisa Anda tanyakan langsung kepada saya di nomor yang ada di deskripsi video ini. Terus saksikan video-video terbaru saya di YouTube channel pribadi saya Nikmah Ashifa. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.